Kami menyediakan layanan untuk membalaskan dendam Anda. Tekan 1 untuk membalas dendam, tekan 2 untuk mempertimbangkan lagi, tekan 3 untuk memulai podcast ini. That was so perfect. That was so perfect. Was it? Jadi mana yang dipijit? Wah, aku mau memilih nomor 1 tapi ada pilihan 1A dan 1B-nya gitu kayak. Oh, bercabang. Iya, tanpa konsekuensi, terus tanpa konsekuensi dosa. Iya bener ya, berdosa banget gitu kan. Tapi kalau misalnya kondisinya kayak gini tuh masuk ke ranah dosa nggak ya? Iya. Soalnya kan kayak kalau kita nonton dari episode 1 sampai episode 6 di season 2 ini kan kayaknya dunia ini penuh dengan ketidakadilan gitu. Dan kayak tidak ada higher power yang akan menghukum orang-orang ini kecuali si orang-orang dari taksi mewah gitu kesannya kan. Kayak Iya. apakah orang-orang ini masih memikirkan dosa? Mereka mungkin lebih mengedepankan humanity sih. Iya. Ya, kemanusiaan, kayak Betul. nyadar mungkin pastinya ke dosa-dosa. Aduh, ini tuh sebenarnya bahkan melanggar hukum gitu kan cara mereka tuh. Tapi they go like Batman. Nah, itu sih yang menarik. Aku yang bikin nonton terus series ini tuh, mereka tuh bukan cuma deeds-nya ya yang mengedepankan si para korban-korban, tapi mereka tuh benar-benar selfless gitu. I really see them as Batman. Ya kan, mysterious group yang benar-benar ngeksekusi orang-orang yang secara hukum kayaknya nih nggak akan cukup dieksekusi secara hukum gitu, nggak akan cukup hukumannya seberat apapun, so they have to do it themselves. Dan episode 6 Kak, oh my I know. Kayak tadi kan waktu sebelum mulai rekaman kayak oke lah gue sampai nomor episode 5 aja gitu. Tapi lo bilang lo nggak, lo nonton sampai episode 6 karena ada plot twistnya. Terus gue sebenarnya udah kayak sudah menyangka kalau plot twistnya adalah si mas-mas itu sebenarnya, si mas-mas udah on. menyangka gitu. Udah Iya. udah kayak punya dugaan bahwa sebenarnya nih ada yang sus nih di mas-mas bernama On Ha-jun ini. Tapi ketika akhirnya twist itu dimunculkan, agak sedikit kecewa karena tadinya itu gue tuh kayak excited untuk melihat aksi dari grup Batman versi taxi driver ini. Kayak excited karena pada akhirnya mereka berhasil masuk ke season 2 dan gue tadinya awalnya mikir kalau si On Ha-jun ini adalah seseorang yang akan masuk ke dalam geng taksi mereka gitu, kayak dia akan menambah dynamic dari orang-orang ini yang udah masing-masing punya karakter yang kuat gitu kan. Sama. Tapi kayak sampai episode 6 tuh kayak gue ngerasa kok dia nggak ada bertindak apapun gitu, kok dia kayak apa, nggak ada sesuatu yang membuat dia memberi kesan bahwa dia tuh akan masuk ke dalam geng ini gitu. Jadi setelah 5 episode perjalanan kayak gue ngerasa oh enggak, ini pasti ada sesuatu yang lain di balik si orang ini gitu. Sampai akhirnya episode 6 ke reveal, itu membuat gue memunculkan pertanyaan lain sih yang kayak backstory apa yang akhirnya disimpan sama si On Ha-jun ini. Kalau menurut lo gimana? Apa yang membuat episode 6 tuh kayak gitu, mind blowing gitu? First of all, aku tuh nggak nyangka ya, sama sih kayak Kak Ron, pasti ini orang akan jadi kru yang akan nambah dinamika yang baru gitu di grup ya kan. Terus iya bener, setelah 4-5 kok nggak ada tanda-tanda juga. Tapi gue bener-bener nggak nyangka sih kalau dia itu, gue pikir tadinya kalaupun dia nggak jadi join grup, dia itu kayak bisa jadi bener-bener taksi driver biasa yang mungkin nantinya secara nggak sengaja akan ngeganggu pekerjaan mereka si tim ini gitu. Dia tuh gue pikir it's either kalau enggak dia masuk ke grup itu dan nambah dinamika baru, dia tuh cuma anak muda yang clumsy, yang pengen tahu banget, pengen tahu dan nosy banget ke urusan orang, sampai-sampai nantinya akan dan gue pikir mungkin ini dia bukan gak terlalu penting ya, tapi mungkin kalau nggak jadi bagian dari mereka, ya at least bukan spy gitu loh. I didn't see that coming. So buat gue ini lumayan surprising dan bener bertanya-tanya banget. Nah ini tuh dia spy-nya, pertama di bawah siapa? Apakah dia ada hubungannya sama kasus-kasus sebelumnya, mungkin yang dari season 1?
ya Mm-mm. kan? Atau si ada hubungannya sama si Madam Lim yang cintanya belum kelar itu kan? Ataukah dia atau ada hubungannya sama orang yang apa selama ini nge-spy tim ini yang diam-diam ngikutin, tahu kan? Ah, Yang ngebantu mereka, yang ngebantu Doki di apa di Vietnam. Nah itu bener-bener itu pertanyaan yang kayak possibilities itu bener-bener ada gitu. Cuman dari cara dia apa ya bergerak, cara dia nge-reveal ketika scene-nya tuh dia masuk kan ke gedung itu, terus dia tada dia ternyata orang-orang yang bener-bener sudah mempelajari tim ini dari awal. Itu mm-mm. gerak-geriknya bukan lagi orang yang kayak bawahan gitu. Dan menurut aku Iya, dia betul betul. dia mungkin aja ini dia punya agenda personal sebenarnya. Dia itu Iya, seseorang yang kayak powerful, yang tak mengetahui keberadaan kelompok ini, terus dia bener-bener kayak bekerja sendiri gitu loh Kak. iya, iya. Dan dia he is capable enough, dia mampu untuk bekerja sendiri gitu. Mm-mm. Jadi itu sih, that's just my theory. What do you think? Kalau menurutku sih sebenarnya dia mungkin terlibat dalam sebuah organisasi, tapi memang dia nih adalah bosnya gitu. Karena kalau dilihat dari yang di Vietnam itu pun sebenarnya bukan tindakan yang dia lakukan untuk menyelamatkan Dogi kan sebenarnya. Itu tuh Ya, kalau betul. menurut aku apa ya, kayak dia punya kayak tadi kamu bilang, dia punya agenda sendiri dan harus dia yang menyelesaikan dendamnya dia gitu, bukan orang lain. Karena kalau misalkan si kepala polisi itu yang akhirnya nembak Dogi di Vietnam, kayak aduh nggak seru banget dong pembalasan dendam gue gitu, sementara this entire story is about revenge gitu kan. Iya. Kayak nggak mungkin dong gue akan membiarkan orang lain untuk membalaskan dendam ini ke si Doki gitu. Nah, seperti yang kita lihat di 6 episode pertama ini pun, orang-orang yang terlibat sebagai penjahat di sini kan mostly adalah orang-orang yang berkuasa kan, kayak orang-orang yang emang sudah punya caranya sendiri untuk bisa memanipulasi keadaan gitu, untuk bisa bagaimana caranya melakukan apapun itu sesuai dengan kehendak mereka. Kayaknya orang-orang ini memang Iya. memang berkuasa gitu. Dan kasus-kasusnya pun lebih kompleks ya di Iya, season betul. ini Betul. dari Jadi awal pun. masuk akal juga kalau misalkan si Hajun ini adalah salah satu dari nggak tahu apa kaitannya dengan kasus-kasus yang terdahulu, yang mana juga dulu di season pertama pun orang-orang yang terlibat itu adalah orang-orang banyak yang berkuasa juga gitu. Jadinya dan menurutku kayak udah waktunya juga sih si geng ini tuh mendapat sebuah ancaman yang lebih besar. Karena yang aku harus ngomong yang tidak aku sukai dari drama ini adalah mereka terlalu gampang untuk menyelesaikan setiap kasusnya gitu. Kayak Iya mereka bener. mereka tuh nggak pernah mendapatkan sebuah halangan yang berarti. Bahkan ketika satu kasus di-spend ke dalam 2 episode pun, mereka tuh nggak pernah mendapatkan ancaman yang benar-benar mengancam gitu. Mereka tuh selalu bisa berhasil gitu. Nah, itu yang Iya. membuatku jadi kayak ketika nonton, oh gue udah tahu ini endingnya akan gimana gitu. Jadi kayak di episode 1 menuju ke episode 2 itu kayak oke, ada sesuatu yang mungkin memang cliffhanger di situ, tapi kemudian pas di episode 2 tidak terpuaskan gitu loh, istilahnya kayak revenge-nya itu tidak terpuaskan. Sama halnya yang dengan yang di episode 3 ke episode 4, menurutku itu terlalu terlalu badut sih ya kalau aku bilang. Karena gimana ya, kayak sebenarnya itu bisa dipadetin ke dalam sebuah episode gitu. Mungkin mereka berusaha untuk mengeksplor apa namanya, ketidakberdayaan korban dalam 2 episode yang panjang, tapi pada akhirnya jadi kayak agak bertele-tele gitu. Dan Iya. pada akhirnya mereka selalu menang gitu, nggak menemukan sesuatu yang nggak ada ancaman yang benar-benar yang kayak bikin kita jadi hopeless bahwa oh, grup ini tuh nggak akan berhasil kali ini gitu loh. Belum sampai ke situ, karena bisa dibilang kayak episode 6 tuh udah mau kayak mid season gak sih, tapi kayak Iya masih bener. masih kayak di situ-situ aja gitu, temponya nggak yang ngasih tensi yang lebih gitu kalau menurutku. Setuju banget. Mereka sejauh ini dari episode 1 sampai 6 kurang begitu manusiawi gitu powernya ya kan, kemampuannya. Oke lah mereka mungkin setelah beristirahat setahun tuh kayak recharge, refresh gitu kan, mereka kayak dan kangen gitu kan beraksi lagi, tapi jadinya jatuhnya jadi kurang ya itu kurang dikasih tantangan, di mana bahwa
mereka tuh masih manusia yang mengeksekusi apa ya, walaupun seberpengalaman apapun mereka dalam hal balas dendam, tapi tetap mereka 4 individu yang apa, tidak punya apa ya, ibaratnya tidak yang untouchable gitu, tidak punya Iya. power yang sebenarnya sangat-sangat hebat banget, di mana mereka gak bisa gagal gitu. Kita Iya, iya, sebenarnya iya. kegagalan itu akan bikin lebih menarik di setiap episodenya. Jujur aja menurut aku di episode 4 itu tuh bukannya aku tidak merasa simpati ya ke kasus orang tua itu, tapi agak skippable ya. Iya, Menurut setuju. aku, I'm so sorry. Iya, agak I skippable, was bahkan sleep at the end of episode 4 actually. Like I was sleep. Like I sama. know how this gonna end, and let me just sleep for a while before I continue. Dan agak bingung juga sama direction sama tujuan si season 2 ini tadinya. Pas season episode 5 sama 6 itu menurut aku membaik. Iya. Membaik dan Iya. mulai tensinya kerasa lagi. Di episode 4 tuh mungkin sedikit apa ya, terlalu komedik gak sih, Kak? Iya, iya aku mau bilang gitu, Iya. kayak aku merasa episode 4 sama episode 3 sama episode 4 3 ke itu 4, heeh. penulis skenarionya itu tuh kayak pengen apa, mereka terlalu nyaman dengan cerita yang mereka bikin, terus mereka pengen explore lebih banyak dari sisi komedi yang pada akhirnya ngebikin tone-nya itu jadi berubah drastis Berubah, gitu. iya. Jadi kayak 3 penjahatnya pun tuh pada akhirnya aku tidak membenci mereka sebesar aku membenci penjahat yang di episode 1 dan episode 2 gitu. Setuju. Karena terlalu panjang perjalanan sampai mereka pada akhirnya menemukan balasannya gitu. Dan balasannya pun kayak ketika dia jadi interest ke Pak Jang yang sedang menyamar, jadi kayak tujuannya tuh udah berubah gitu. Kayak jadinya kita jadi malah nggak fokus ke dia menyakiti si korbannya, tapi kayak dia dengan tujuan mencari uangnya, yang mana loh Jadi terus absurd. iya, korbannya jadi kayak keskip gitu. Jadi nenek-nenek yang di awal itu jadi kayak cuman pemantik, terus abis itu udah dilupain aja Dilupain, gitu. iya Itu bener-bener. aku kayak Sebenarnya di sisi lain terlibatnya Pak Jang di sana tuh lumayan sih. Jadi kayak aku ngelihat di sana setiap anggota tuh benar-benar terjun gitu kan. Semuanya datang ke sana, semuanya pengen biasanya kan yang paling aktif tuh Doki. Ini secara aksi, yang lain pun kebagian selain screen time tapi juga ya tenaganya juga sama-sama. ya Sama-sama. mungkin itu yang membedakan season 2 sama season 1 kali ya, karena Iya, semuanya betul. jadi pada terjun ke Lebih lapangan, termasuk terlibat. Goen yang biasanya ada di belakang meja kan. Iya, itu sih kayaknya pengen nge-explore itu bahwa oke, ini nih season 2 ini barunya adalah mereka itu bisa langsung datang ke lapangan gitu sih. Cuman iya, mereka jadi kayak shifted gitu di tengah-tengah langsung loh, kok si Rene yang tadi nggak dibahas lagi, kayak udah di ujungnya kayak udah nih Nek, kita selesaikan ya, terus udah damai gitu, terus ketemu lagi sama anaknya, cucunya segala macam, agak oke. Tapi untungnya terselamatkan sama episode 5 sama 6 sih menurut aku. Iya, untungnya kemunculan On Ha-jun tuh menurut aku jadi sebuah kunci yang mana bikin kita jadi excited untuk nunggu episode selanjutnya. Karena kalau misalkan flow-nya dibikin sama kayak episode 3 dan episode 4 episode pertama deh, menurutku kayak nggak akan ada sesuatu yang membuat kita jadi expect something gitu di Iya. next episode, di sepanjang season ini. Paling enggak kayak tadi aku bilang, geng ini tuh butuh rival yang paling enggak tuh sesuai sama mereka gitu. Karena selama ini orang-orang yang mereka lawan tuh adalah orang-orang yang either berkuasa tapi bego sama lemah aja gitu, kayak modal preman aja sebenarnya, tapi kayak nggak punya strategi gitu. Yang di episode 5 yang bapak-bapak real estate, menurutku kekejamannya tuh dapet sih, karena mereka berangkatnya dari penyiksaan anak kan, kayak Dan penculikan anak. penculikan gitu. Jadi kayaknya kita sebagai penonton pun kalau nggak bersimpati tuh rasanya kok kayak kejam gitu ya. Karena anak-anak ini diperlakukan dengan sesuatu dengan cara yang benar-benar tidak manusiawi gitu, dan orang ini pun diciptakan sebagai karakter yang nggak punya hati sama sekali gitu. Terlihat dari mana cara dia ngasih makan, yang kayak udah mau ngasih makan anjing gitu kan. Iya, Kayak terus pakai apa tuh? pakai Kring, lonceng pakai gitu, bel, pakai lonceng. pakai Wah. bel kayak, terus di situ sudah menunjukkan kayak sebenarnya orang ini kalau misalkan dia agak lebih cerdas, mungkin spend dia dalam 2 episode ke depan nih masih bisa nih diperpanjang gitu, karena secara kasus
lebih kompleks kan dibandingkan dengan kasus yang di episode 3 sama episode 4 gitu misalnya. Soalnya ini kayak udah pemalsuan sertifikat adopsi, terus udah mencakup kayak banyak sekali pasangan yang mau mencari rumah. Dia punya 30 lebih aset gedung gitu, yang mana itu hasil penipuan ke klien. Jadi kayak ada banyak hal yang belum selesai menurut aku dari si orang ini. Maksudnya kayak kenapa nggak mereka bikin episode 5 sama episode 6 itu berangkat dari episode 3 aja sekalian 4 episode, tapi jadi ribet dan jadi lebih panjang gitu ceritanya. Iya, dan kayak gak apa-apa gak sih overlapping aja gitu, gak apa-apa overlapping aja dari satu kasus tuh going on kasus lain, biar ngebuat kayak mereka tuh sedikit riweh ya kan, overwhelmed. Tapi yang satu kasusnya lebih ringan, yang satu nah ini justru yang beratnya gitu loh. Gak apa-apa paralel aja sebenarnya, gak usah satu kasus diselesaikan dulu. 누구세요? 공연 몰라요? 국이 너무 싱겁잖아. 네 이놈! 너무 또라이들인데? 반말하시면 안 되십니다, 고객님. Di season 2 ini sudah mulai dibuat karakter Doki ini jadi seseorang yang lebih yang lebih soft gitu. Sementara ketika kita mulai season 1, aku tidak melihat ada sisi manusia di orang ini. Aku cuman bisa melihat bahwa dia itu bengis dan dia itu pengen balas dendam, udah itu aja. Tapi entah kenapa aku justru lebih menyukai Doki yang seperti itu dibandingkan dengan dia jadi sosok yang kayak soft gitu. Sementara kalau dia cuman bertindak sebagai algojo aja, aku kayak udah nggak apa-apa, karena ketika dia bermain peran untuk jadi couple misalnya, untuk dia menyamar jadi siapa tuh dia tetap lucu gitu di situ. Dia tetap punya sisi hangatnya, sisi yang berbeda dari seorang Doki, tanpa perlu kita harus melihat bahwa ternyata dia ini bisa loh berubah jadi sosok yang kebapakan misalnya ketika ketemu sama anak kecil. Menurutku kayak aku butuh sesuatu yang menjelaskan itu sebenarnya. Mungkin ada detail-detail yang aku lupa dari season 1 yang sebenarnya ada, yang membuat Doki itu sebenarnya punya background itu, tapi mungkin itu yang membuatku jadi kayak kayaknya gue harus revisit lagi di season 1 karena untuk mencari jawaban itu gitu. Kalau gue lebih ke I don't mind, aku nggak apa-apa dengan dia sekarang terlihat lebih mungkin wiser and softer ya. Dia terlihat lebih dewasa sebenarnya, karena mungkin itu juga akumulasi dari apa yang dia lalui di season 1. Oh betul juga ya kan? sih. Dia udah melalui banyak, dan dia berhubungan dengan orang lain juga di luar geng taksi mewah, yaitu kayak seperti Kang Hana, terus juga korban-korban yang lain. Mungkin itu along the way bikin dia kayak secara manusia secara otomatis akan lebih lembut gitu hatinya. Plus mungkin belum sih Kak, ini kayak mungkin akan ada reveal yang lain yang nanti kita akan ngerti, Doki tuh jadi kayak gini tuh gara-gara ini gitu kan. Ingat gak di episode kalau gak salah 2 ketika dia nganterin mantan temennya yang dulu di military, terus diminta ayo dong kembali lagi pak gitu kan. Terus dia nggak deh, aku mau jadi supir taksi aja gitu kan. Nah di sana kita diliatin kalau Doki tuh ternyata belum sembuh dari PTS-nya dia, dari post trauma stress dia. Dan itu tuh aku suka banget. Aku suka bahwa Doki masih struggling betul ngadepin itu, ketimbang dia beda kalau dia dipotret atau digambarkan sebagai ya udah he just live with it, dia udah berdamai gitu. Ini membuat dia kayak ini it's still the same Doki gitu. Doki yang sama dengan trauma yang sama, walaupun kasus dia si pembunuhnya juga udah ditambahin hukumannya, udah dipindahin penjaranya, tapi itu masih nyisa gitu, masih ada di alam bawah sadar dia. Ketika kapanpun ada whistle, ada suara yaitu dia akan ke-trigger gitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa itu Doki yang sama yang masih struggle gitu. Itu menurut aku that's a great point, dan nantinya mungkin akan ada episode-episode di mana kita tuh ditunjukkan bahwa Doki itu adegannya tuh di mana dia tuh bergelut banget dan struggling banget ngadepin ini sampai mungkin akhirnya sembuh ataupun tidak. Sebenarnya itu nggak apa-apa tidak sembuh pun. That's what makes him human gitu. Itu yang bikin dia kayak lebih mirip ke Batman. Jadi apapun yang dilakukan itu berangkat dari si struggle itu, berangkat dari si dendam itu. Dan the fact that now he is wiser, itu sih lebih kayak ya selain mungkin usia ya, tapi juga dia kan melalui banyak hubungan-hubungan dengan manusia along the way. Itu kayak menurut aku I don't mind, aku nggak komplain masalah itu. Tapi
bagus juga teori kakak kalau misalkan dia tetap aja kayak dulu, kayak tetap si Algojo yang bisanya cuma mengeksekusi, penuh dendam, nggak perlu ditunjukin sisi kebapaan dia. Itu pun akan menarik, tapi this direction menurut aku nggak apa-apa gitu. Cuman yang nanti apa ya, kan itu masih banyak cliffhanger sebenarnya di season 1 menurut aku ya. Ingat gak pas di akhir-akhir itu ada adiknya Baek Sung-mi yang datang ke kantor kejaksaan bahwa ya udahlah, just keep her in the prison gitu kan, penjarain dia. Kalau dia nggak akan ada kelanjutannya, itu akan kentang banget gitu. Harus ada, kenapa sih harus ditampilin sosok seorang adik dari ibu Baek gitu kan? Apakah dia akan meneruskan bisnisnya atau dia mungkin punya kejahatan tapi dalam bentuk lain? Nah itu kalau tidak diterusin itu, karena menurut aku itu fresh banget. Kenapa sih harus ada karakter itu, ya kan? Ya, aku juga sih sebenarnya setuju karena ketika seasonnya berlanjut itu kerumitan ceritanya akan lebih menarik kalau semua kejadian-kejadian di season 1 itu dilanjutkan sebenarnya, bukan cuman kayak menambah season terus kita masuk ke dalam sebuah kasus-kasus yang berbeda gitu. Jadinya kayak menurutku kayak kasus-kasus yang ada di 6 episode pertama ini cuman apa ya, kayak filler aja gitu. Karena pada akhirnya sepertiga pertama dari season itu kayak buat betul, tambahin pedesan akan lebih aja. menarik kalau misalkan mereka memang mengaitkan semuanya ke season 1 gitu. Makanya ketika di episode 6 waktu si On Ha-jun buka dindingnya terus kemudian ada foto-foto dan segala macam itu, aku juga merasa bahwa dia adalah seseorang yang terlibat dalam sebuah sesuatu yang lebih besar dari season cerita di season 2 ini gitu menurutku. Jadi kayak itu sih yang itu yang membuat gue jadi pengen tahu kelanjutannya seperti apa, karena kalau misalkan geng ini menang terus tuh bosen gue. Kayak gue pengen ada sesuatu yang membuat mereka tuh putus asa gitu, at least 2 episode deh sebelum akhirnya mereka bisa bangkit lagi dan benar-benar do revenge gitu, nggak yang setiap kali mereka balas dendam mereka berhasil gitu loh maksudnya. Iya akan boring dan akan terus apa gitu. So what's the point of making season 2? Dan kalau misalkan ada kaitannya terus sama sisa-sisa dari season 1, itu akan make sense banget sama mereka pernah ngebahas kalau kayaknya yang ngomong line ini tuh si Hana deh, bahwa kalau dendam itu akan melahirkan dendam yang lain, ya kan? Nah itu menurut aku sebuah catchphrase yang menarik banget, bahwa ya iya emang sebenarnya kan ini mereka nggak under the law ya, tidak dia dasari hukum ya, mereka mengeksekusinya cara mereka sendiri. Nah dari sana sendiri kan sebenarnya itu tidak direkomendasikan untuk orang meniru kan, dan emang seharusnya kita follow the law gitu. Nah dari sana sendiri tuh harus berkembang sih menurut aku, bahwa yang mereka lakukan semua penjahat-penjahat yang ditangkap, yang akhirnya mereka tuh beranak gitu, bahwa mereka tuh nggak selesai, mereka tuh punya akar-akar yang lain yang harusnya nanti mungkin nih ya si bapak si On ini, si Ha-jun juga dia tuh siapanya Baek Sung-min mungkin, atau siapanya ibu I doubt it though, tapi kayaknya mungkin ya sih bisa jadi adiknya atau anaknya atau ponakannya yang memang dia pengen balas dendam yang lebih dahsyat untuk bikin mereka desperate gitu sih. Iya, betul. Itu akan jadi challenge yang menarik. Kita lihat aja sih. Tapi aku percaya sih, walaupun ada ada sedikit menurun di yang ketiga keempat dari secara tense, aku masih percaya sama si penulis series ini kalau dia akan ngasih kita sesuatu. Iya. Nanti. Aku sebenarnya lebih menunggu transformasi Lee Jae-hoon di karakter-karakter ketika dia menyamar sih, karena di season 1 tuh nggak ada yang failed menurut aku, yang selama season 2 ini masih belum ada yang benar-benar kayak wah anjir, belum ada. Iya, belum ada yang kayak gitu. Sementara di season 1 tuh menurut aku kayak seru banget. Semua karakter dia bisa mainin gitu. Tapi seru juga sih ngelihat dia bisa ngubah acting dia dari yang serius ketika lagi di dalam ruang bawah tanah, terus tiba-tiba jawab telepon kayak annyeonghaseyo, langsung yang kayak gitu, kayak wah ini orang gila sih kata aku. Terus aku juga pengen mengomentari tadi kamu sempat nyebut soal bagaimana mereka bertindak tidak secara hukum gitu. Aku justru merasa bahwa
hadirnya cerita dan drama Taxi Driver ini sebenarnya memang tujuannya untuk, gua nggak tahu ya apakah ini bisa disebut sebagai memberikan harapan terhadap orang-orang yang tidak percaya pada hukum, tapi ini tuh kayak sebenarnya kalau bisa dibilang tuh bentuk dari kritikan dan suara orang-orang yang memang sudah tidak percaya lagi sama kepolisian sih kalau menurut aku. Karena kayak di episode 1 episode 2 ternyata pelaku utamanya adalah kepala polisi gitu kan. Yes. Itu tuh bener-bener aku nonton itu tuh langsung yang kayak anjir, ini relatable banget sama kondisi kita sekarang gitu. Kayak kita tahu kasus yang sedang terjadi di negara kita beberapa bulan terakhir Yes. ini kan tentang orang yang berseragam dan punya pangkat tinggi gitu, dan mereka selalu bilang aku bahkan ada pernah baca di satu artikel Algojonya ngomong kayak ya kita ngikutin perintah gitu. Terus kayak gue nggak habis pikir sama bagaimana orang yang ada di institusi ini bilang dia mengikuti perintah atasan untuk membunuh orang lain gitu. Maksud gue kayak Iya, do you iya. even think, apakah lo ada punya hati atau gimana gitu. Nah, terciptanya drama ini menurut aku sebuah kritikan bahwa ya dimanapun itu negaranya, institusi kepolisian itu kayak sesuatu yang menurut aku tetap sus gitu, tetap sesuatu yang kayak Corrupt, even iya. ya Isinya tuh korup, dan kita nggak bisa percaya. Bahkan kalau kamu perhatiin di episode 1 sama episode 2 setiap kali ada adegan di kantor polisi, slogan kepolisian itu selalu ironis kan, kayak polisi akan memberikan dukungan bantuan yang kayak Iya. menjaga kedamaian segala macam itu kan, tapi Melindungi sebenarnya masyarakat, melindungi segala masyarakat ya kayak gitu. Tapi sebenarnya pelakunya malah justru polisi itu sendiri gitu. Dan itu menurut aku sesuatu yang memang poin dari Series this ini. whole series sih sebenarnya, karena gue butuh orang-orang yang di Adi Taksi Mewah ini buat ada di dunia nyata gitu, karena pada akhirnya korban akan mendapat paling tidak keadilan versi mereka gitu loh, dibandingkan dengan Iya. mereka menunggu keadilan dari pihak berwajib gitu, karena pada akhirnya itu tidak selalu akan mereka dapatkan gitu. Dan orang-orang ini kan walaupun mereka tidak punya kekuatan super, tapi mereka punya hati yang besar gitu kan, mereka punya empati yang sangat besar untuk membantu orang-orang yang tersakiti gitu. Sementara mereka yang ada di balik sebuah institusi besar, bukan institusi besar, maksudnya kayak kepolisian gitu, justru yang sebenarnya tugas mereka adalah memang membantu, tapi pada akhirnya nggak ada gunanya gitu. Kayak waktu yang di episode 1 sama episode 2 pun yang ingat gak sih yang waktu bapaknya si Dongjae, waktu bapaknya Dongjae datang ke kantor polisi, petugas-petugas polisi yang lainnya pun tuh nggak ada yang punya empati gitu. Mereka juga menunjukkan bahwa ya udah Pak, lu sabar aja, nanti kita proses, kayak maksudnya mereka bahkan tidak menunjukkan rasa kemanusiaan itu gitu. Dan itu banyak yang kayak gitu di Iya, mana-mana ya. Gimana kita bisa mau percaya sama institusi ini kalau orang-orang yang di Pelayanannya level kayak bawahnya aja tuh nggak merasa sama masyarakat, apalagi orang-orang yang di level atas gitu kan. Kayak I don't Iya. think kayak ini tuh terlalu real untuk gue cuekin. Dan sebenarnya pesona dari Taxi Driver ini tuh justru kalau gue lihat adalah di situ gitu. Yes. Gue akan lebih excited untuk melihat bagaimana mereka mencari keadilan melawan orang yang seharusnya menciptakan keadilan gitu loh, maksudnya kayak Iya, yang malah ternyata bobrok gitu. iya Itu gitu. yang menjadi benar sih itu pesona. yang yang bikin gue tuh dari awal tuh suka sama si serial ini. Iya. Karena nggak ada hal yang relate lagi dengan kita sebagai masyarakat ketika kita ditampilkan ketidakberdayaan seseorang menghadapi institusi polisi gitu. Kayak Betul. kita semua mengalami itu di dunia nyata gitu maksudnya. Iya, dan itu bener sih kata Karon. Pesona dari series ini tuh kasus-kasus yang diambil itu relevansinya besar banget sama kehidupan nyata. It's so real gitu. Kayak kasus phishing, kayak kasus ya kan penipuan uang segala macam, itu tuh benar-benar terjadi. Terus bobroknya institusi-institusi legal yang harusnya melindungi masyarakat tapi justru malah mengabaikan bahkan mereka pelakunya itu tuh, dan itu ada di mana-mana gitu. Ini sangat global dan nah itu bikin orang tuh mau mereka itu sebagai polisi yang nonton atau mereka itu sebagai masyarakatnya yang pernah mengalami hal-hal tersebut itu relate gitu, nyambung, connected. Itu sih pesonanya. Dan semoga season 2 itu ngebawa kasus-kasus yang lebih memang nggak cuma di Korea tapi di secara global juga memang itu tuh happening gitu, emang nyata gitu. Dan Doki itu bagusnya adalah dia tuh nggak yang
sebenarnya dia apa ya, udah fearless kan. Kenapa dia selalu mau dan berani ngambil kasus apapun, karena dia tuh nggak punya apa ya, udah nggak punya siapa-siapa, he has nothing to Iya, lose, iya, dan iya. apapun yang akan dia alami, akibat apapun yang akan jatuh ke dia setelah mengeksekusi siapapun, dia siap gitu, dia siap nah itu yang bikin dia apa ya, menurut aku charming in a way. Kalau dia tuh ya udah mah selfless, baik hati, terus and not to mention he is also hot and gorgeous. Kita nggak bisa menghindari, kita nggak bisa nggak bahas kalau dia itu Lee Jae-hyun itu sangat mempesona. Oke, for me, oh my goodness, mau dia jadi guru ya kan Kak, mau dia jadi Wang Taoji kalau Wang bapak Taoji. parah. Sumpah, Amin jujur ya, dia jadi Wang Taoji itu salah satu karakter samaran dia yang gue suka banget gitu. Iya, makanya sampai 6 episode ini tuh belum ada yang ngalahin karakter-karakter dia di season 1 menurutku. Itu belum jaw ada. dropping banget gimana dia bikin Iya, seorang penjahat wanita rela dihancurkan hidupnya untuk disedus sama dia, untuk dirayu cuma dengan dipotongin lobster doang itu tuh. Dan the fact that they still show that Madam Lim di season 2 itu gue berterima kasih banget sih. Yes ada dia lagi, dan semoga dia akan jadi penyegar lagi di depannya. Semoga dia datang lagi. Iya, itu kayaknya memang sengaja dimasukin karena dia kayak fans favorite gitu gak sih? Iya. Including us. Gue juga fans favorite. Nah, jadi kalau misalkan kapal Doeun sama Doki nggak berjalan, aku nggak apa-apa deh kapal Madam Lim sama Wang Taoji. Iya, soalnya Gon kalau sama Doki kayak aku merasa ini tuh kayak incest aku. Iya. Nah, oke, let's talk about this one. Menurut Karen akan berkembang kah? Karena kan di season 1 udah ditunjukin kalau Goen tuh punya perasaan yang kuat gitu terhadap Doki gitu kan, sedangkan Dokinya belum begitu, dia kan sayang sebagai adik aja gitu kan. Nah, di season 2 ini so far 1 sampai 6 episodenya tuh memperlihatkan ke-cutean mereka di versi samaran mereka kan. Nah, menurut Kak Ron akan lebih diromantisasikan kah mereka berdua? What do you think? Aku justru berharap kayak ketidakadanya si Kang Hana di sini kayak mengeliminasi romansanya justru kalau aku pikir. Karena kayak it's better kita mendapatkan sebuah cerita yang emang tujuannya itu untuk revenge gitu. Dan aku ingin si Doki ini kalaupun misalkan dia ada tumbuh perasaan-perasaan dan perhatian-perhatian yang membuat dia jadi connect sama manusia lain, itu bukan karena romansa gitu, karena kayaknya it's not even necessary. Aku takutnya malah jadi kayak The Glory gitu. Aku setuju juga. Iya, kayak mendingan nggak usah karena akan lebih berarti kalau dia memperjuangkan dysfunctional family-nya ini dibandingkan dengan dia memperjuangkan lover-nya dia gitu. Aku juga sama, nggak setuju kalau nanti dikasih roman antara mereka berdua dan ditenangin pas, tau kan mereka pas di ujung penyamaran tuh, yuk kita cerai gitu kan. Iya. Oke, nah nggak ada satu scene dimana ditunjukin kalau si Doeun tuh kecewa atau dia ya udah happy aja. Oke, yuk kita siap cerai 1 2 3 dan gitu. So we trust you writer Nim. Ayo, you guys, you can do it. Sejauh ini yang paling enggak banget sih emang episode 3 sama episode 4 Aku di skip sumpah, di skip kayak dicepet-cepetin. Aku nonton itu tuh terlalu banyak memperhatikan detail. Kayak yang pertama kayak mereka bilang mereka syuting di Vietnam padahal mereka syutingnya di Korea. Aku tahu, gue pernah ke taman bermain itu dan itu ada di Korea, itu bukan di Vietnam. Jadi truth is just revealed. Jadi yang lokasi yang waktu si Doki hampir ketembak itu tuh nama tempat aslinya Yongmaland, dan itu udah jadi lokasi syuting banyak banget drama Korea gitu. Tapi the fact that they mention it in this drama sebagai tempat di Vietnam. Enggak, itu di Korea. Gue tahu, gue pernah ke situ gitu. Nah, itu yang membuat aku jadi kayak merasa terganggu gitu dengan kenyataan dan apa yang mereka tampilkan di layar. Padahal sebenarnya nggak penting sih. Kalau misalkan gue nggak tahu pun juga sebenarnya nggak apa-apa gitu. Iya, soalnya kayak itu tuh nyebelin banget. Kayak aku bahkan sampai pengen translate
nama jalan yang di tempat makan sentuhan ayah itu, tau gak sih, kayak ini legit nggak ya nama jalannya, maksudnya kayak kadang-kadang kan karena itu bahasa asing mereka cuek aja gitu dengan, maksudnya tim produksinya tuh nggak sedetail itu. Beberapa kali itu terjadilah di drama Korea tapi nggak dalam bentuk tulisan ya, kayak misalkan di Hospital Playlist mereka pernah nyebutin mereka pernah nyebut Indonesia, terus kesannya orang Indonesia tuh kayak terbelakang banget, kayak nggak tahu kayak gimana Sering banget. terjadi. Sedikit kurang research pada. Iya, terus belakangan ini tuh ada satu tweet viral yang mengkritisi bagaimana penulis drama Korea itu menyebut Afrika gitu kan. Kayak gua nggak ngikutin, tapi kayak ada tweet yang bilang kayak please Korean drama writer left Africa alone gitu. Kayaknya terlalu banyak hal yang mereka sebut di drama Korea yang apa ya, kayak menggambarkan Afrika tuh sebagai sebuah negara atau sebagai Remote sebuah benua gitu ya. yang kayaknya jauh banget dari mana-mana, yang kayak underdeveloped dan segala macam gitu. Nah, mungkin itu yang membuat aku jadi kayak ini detail-detail yang sangat mengganggu buat gue. Kayak gue tahu itu di mana, terus sampai yang gue tahu di adegan mobil itu pasti CGI karena bagaimana mereka menangkap gambar pas mobil lagi berjalan sama bagaimana Doki ngelihat di sepanjang jalan, kayak itu yang membuat aku jadi kayak mengganggu, ngerti nggak? Harusnya tuh gue nggak mikirin hal itu gitu. Emang sih kalau detektif mode kita lagi nyala itu tuh susah dimatiin lagi karena sumpah pas awal-awal episode 1 ketika Doki itu di penjara gitu kan, aku pikir itu tuh kayak settingnya beberapa tahun kemudian dan dia tuh kayak udah melalui udah berbuat bener-bener real kriminal yang tindakan Dapat kriminal hukuman dari yang tindakan dan dia di kejahatan gitu penjara ya. sampai dia rambut panjang. Sedangkan pada saat itu wignya kelihatan banget wig kan. Aku Iya. sumpah aku bener-bener nyangka itu tuh rambut dia yang ini ceritanya, kalau ceritanya rambut dia beneran, ini aku datang sih ke SBS. No, why that? Oh, ternyata dia dalam karakter. Tapi langsung disadarkan karena bentar. Mereka kan suka menyamar gitu. Untungnya Iya. Untungnya langsung sadar gitu karena enggak banget. Terus yang nyebelinnya lagi adalah waktu para mahasiswa itu dikirim ke Vietnam untuk bekerja. Bentar, lu kan mahasiswa nih gitu ya, lu kan pinter ya, dalam artian teknik bisa bikin program dan segala macam. Masa lu disuruh naik ke truk lo nggak curiga sama orangnya? Dalam gue kayak ini nggak bisa kayak gitu. Terus handphone dulu dikumpulin dulu gitu kan, nanti dikembaliin. Handphone dikumpulin dulu kayak ini lu mahasiswa atau anak SMP gitu, kayak nggak Iya. bisa. Gue nggak bisa Iya. menerima itu gitu. Makanya plot hole kayak gitu emang bikin gak genah sih. Cuman kalau demi kenyamanan kita sebagai penonton Emang kayak harus harusnya sedikit dimatiin emang iya, kayak gitu. betul. Iya, benar. Karena rada-rada kayak gitu ketika udah ngeh itu pasti akan ngeh sama yang lainnya kayak we can't bener, help it. itu tuh mengganggu. Makanya Mengganggu kayak banget. kadang-kadang aku menghindari nonton beberapa judul. Kayak misalkan aku kan suka banget nonton series Thailand ya selama pandemi kemarin. Tapi setelah aku sadar bahwa mereka punya ritme yang sama di setiap drama, di setiap series, kayak bagaimana mereka menyelipkan iklan, bagaimana mereka menggunakan back sound dan segala macam. In the end aku jadi terganggu dengan semua itu dan jadi nggak bisa menikmati karena pada asalnya pas aku nonton kayak kenapa sih musiknya kenceng banget, kenapa sih iklannya jadi kayak gitu, jadi nggak bisa. Nah, sepanjang 6 episode ini waktu yang mas-mas sales yang obat pegelinu datang itu kan sebenarnya product placement kan. Kayak gue tuh udah pengen maki-maki tuh kayak kenapa Apa sih harus gitu? ada kenapa harus ada adegan itu, harus ada adegan orang minum obat pegelinu di tengah-tengah keseruan mereka lagi jadi detektif gitu. Tapi aku memaafkan itu karena selama 6 episode itu cuma satu product placement-nya cuma satu yang benar-benar mengganggu gitu. Belum semuanya kali. Iya, makanya kayak No. hal-hal itu yang ketika udah sadar tuh jadi kayak nggak bisa menikmati lagi nontonnya. Dan jujur Kalau kita nggak Nggak bisa maksain nggak bisa dimatiin dimatiin. knob-nya, iya. Semoga mereka ini sih lebih rapih ya ke sisa episode sampai nanti episode 16 season Iya. 2. salah satu kritik yang mau aku kasih lagi adalah musiknya terlalu kenceng. Di setiap adegan itu musiknya terlalu kenceng. Ada momen-momen di mana aku seneng mendengarkan musiknya ketika kayak pas awal-awal di episode 1 dia serius, terus tiba-tiba ketika dia nggak bisa buka pintu musiknya ke distorsi jadi kayak gitu. Oke, Iya. that's fine gitu. Tapi
di sepanjang adegan di selama 6 episode itu musiknya tuh kenceng banget dan kayak kadang-kadang aku tidak bisa menikmati satu drama yang emosinya itu disetir sama musik gitu. Kayak kita tahu Iya. dia tegang karena musiknya tegang. Kita tahu dia sedang sedih karena musiknya sedih. Kita nggak usah dituntun kayak gitu ya untuk ngerasa tegang sendiri. Kadang-kadang Iya. adegan itu bisa bicara sendiri gitu. Kalau ini emang lagi sedih, kalau emang aktornya bisa berakting dengan baik dan itu sedih, kita akan bisa merasakan itu sedih tanpa harus ada Alat bantu panduan gitu atau ya. alat bantu dari musik gitu. Iya. Kayak itu aja sih sebenarnya. Cuman again karena Setuju banget. itu terjadi karena udah sering nonton dan udah sering ngelihat kayak ih ternyata ini ganggu ya, ternyata ini nggak enak ya kalau ditonton gitu. Jadi nggak bisa dimatiin lagi tuh Nggak bisa. switch-nya. Bener, itu kan kalau dari segi teknisi ya. Emang kalau apa ya keputusan di akhir produksi itu ketika mereka menyunting ini ya sebelum tayang tuh kalau nggak dieksekusi dengan baik tuh akan banyak hal-hal yang mengganggu. Sebenarnya kan itu bisa aja si korban-korban itu bukan dari anak-anak kuliahan ya. Bisa aja mereka juga akan dijejali buku dan segala macem kan. Nah itu tuh bisa aja anak SMA yang anak SMK mungkin kalau di Indonesia ya. Iya, Sekolah iya. setara yang mereka udah kenal komputer, kenal sedikit programming tapi emang belum jago banget. Karena kalau usia kuliah, jujur aja aku juga apalagi si Dong Jae ini, dia kan sebenarnya udah mau lulus bukan Iya sih? udah siap-siap masuk Kayak dunia udah- kerja lah Udah ibaratnya 25 gitu. kan disebutnya. Itu terlalu besar untuk ditipu, untuk dijerumuskan ke dalam that black hole gitu. Itu sih, itu setuju banget. Dan kalau Iya, dari iya. segi cerita aku juga komplain, emang sih mungkin ini apa ya, aktornya tuh aktor yang jadi Hana itu aku baca sih karena dia nggak bisa ikut season 2 tuh karena jadwal kan, bentrok dengan jadwal dia. Tapi aku ingat banget di season 1 betapa kita tuh dijanjikan dengan wah dia akan jadi anggota baru secara official yang selama ini dia tuh kayak on off ya kan perasaannya terhadap si grup ini, dan sekarang malah on board. Itu kan aku bener-bener seneng banget, aku wah gitu excited pisan. Tapi tiba-tiba gone, dia diceritakan belajar ke luar negeri gitu kan, agak abrupt sih. Mungkin Iya. narasinya bisa lebih dihalusin, mungkin apa ya, dengan membujuk si aktornya ada lah di satu season atau gimana mungkin ya, bukan abrupt ke luar negeri tapi ada sedikit flashback atau apa yang mengharuskan dia tuh nggak bisa on board, atau mungkin nanti akan ada sih special appearance dari dia, kita nggak tahu. Tapi Iya, aku ngerasa ini tuh janggal aja gitu, dan itu mengganggu juga. Karena sebenarnya karakter itu tuh jadi penting soalnya dia adalah jaksa kan, dia adalah penting aparat, banget, dia orang ibaratnya lead kan, lead Iya karakter dia juga cewek. orang yang taat hukum lah ibaratnya gitu. Iya. Sementara dia berada di antara orang-orang yang tidak mau mengikuti hukum gitu. Jadi sebenarnya karakter dia itu sangat sangat penting untuk menyeimbangkan itu. Soalnya kayak kalau nggak ada dia tuh kita nggak punya sudut pandang lain bahwa oh ini tuh nggak boleh sebenarnya, atau ini tuh sebenarnya lo harus punya pertimbangan gitu, kayak polisi itu akan bergerak seperti ini gitu. Tadinya juga aku pikir kenapa pada akhirnya si Go-eun masuk di kepolisian, aku kira dia bakal lama tuh di situ karena akan sangat bagus kan kalau misalkan dia ada di dalam kepolisian dan dia punya akses ke situ kan Atau sebenarnya. mungkin dia jadi terpengaruh gitu sama orang-orang di sekitar dia, terus dia kayak jadi ngambang untuk kembali lagi atau enggak. Itu akan lebih dinamis sih. Iya, atau enggak dia kayak ada sudut pandang berbeda bahwa ternyata selama ini tuh yang gue lakukan sama orang-orang taksi ini tuh nggak fair sebenarnya. Sementara kayak gue di kepolisian tuh sebenarnya ada kok orang-orang yang emang berdedikasi. Nah, aku nggak tahu sih keputusan mereka untuk akhirnya dia jadi resign dan segala macam. Cuman kita memang butuh orang-orang yang strong kayak si Kang Hana itu menurut aku untuk di season ini, dan itu it's such a yang shame disayangkan. Iya, disayangkan banget betapa kita tuh dijanjiin bahwa nih Kang Hana akhirnya on board, dia jadi anggota loh ya kan. Terus ketika Pak Iya. Jang juga bilang yuk udah komplit kan semuanya anggota, yuk kita beraksi. Itu tuh, dan aku kan nonton season 1 itu baru-baru ya, kayak akhir tahun 2022, jadi masih seger gitu. Dan aku Iya. bener-bener excited ketika si Hana yes gitu dia. Terus tiba-tiba di episode 1 langsung kemana dia, belum kali, langsung ada phone call bilang dia
oh ya makasih ya Kang Hana, kamu beresin study dulu lah di luar negeri. Kayak no, mungkin mungkin dulu tuh ya waktu pembuatan season 1 mereka mungkin tidak berniat bikin, mungkin lihat dulu respon masyarakat kali ya, bisa dan bisa enggak gitu dibikin si season 2 ini. Dan jadi kontraknya itu enggak yang kayak udah kamu akan sampai season 2 ya, kamu sampai season 3 ya, kayak gitu. Jadi mungkin mereka kayak dulu they didn't think that it would be this big, dan sekarang kayak mereka selalu topping the chart kan, kalau di rating tuh pasti 2 digit gitu di atas 10. Nah mungkin mereka nggak begitu waktu itu, mungkin ya ini tuh cuma teori aku aja, nggak yakin akan ada season 2, bisa jadi bisa enggak, terus ya udah si aktornya tuh nggak yang dikontrak langsung gitu. It's just, ini menurut aku terlalu abrupt sih, karena Hana tuh terlalu penting buat aku. Dia tuh penyeimbang banget ketika dia cinta hukum tapi dia sempat oleng terus kembali ke hukum, dan dia juga akhirnya on board. Itu karakter developmentnya menurut aku kuat banget. Nah ketika dia nggak ada dan nggak, kurang jelas juga alasannya, itu aku kagak kecewa sumpah. Iya, soalnya kalau di drama Korea yang lain yang judulnya Alchemy of Souls itu kan pemeran utama ceweknya di season 1 sama season 2 kan beda kan. Dan itu kan akhirnya diganti tuh aktornya. Karakternya sama tapi di recast. Iya, di recast karena pemeran cowoknya sama, pemeran ceweknya yang di recast gitu. Kayak aku pikir kenapa mereka tidak mau mempertahankan karakter itu dengan mencari aktris yang baru aja gitu. Maksudnya iya bener, karena banyak sekarang yang kayak gitu dan masih berhasil. Iya, banyak kok sebenarnya aktris yang juga sebenarnya punya vibe yang sama Esom gitu, kayak punya yang strong will woman gitu, kayak yang bisa meranin karakter Kang Hana gitu. Aku nggak tahu sih alasan kenapa. Mungkin karena mereka ingin mempertahankan bahwa ya Esom is the part of our family too. Jadi kayak kita nggak mau merecast dan segala macam. Cuman bisa bener kata kamu tadi, kayak kehilangan karakter ini di 6 episode pertama tuh kayak ya aku nggak usah dikentangin gitu. Sayang banget. Iya sayang banget. Oh ya udahlah, tapi ya I still have faith for the writer. Ya semoga aja di episode selanjutnya nggak terlalu banyak ngebadutnya ya. Soalnya kayak nggak apa-apa sebenarnya, once in a while lo ngelucu, ada adegan-adegan lucu tuh nggak apa-apa gitu. Yang duo badut itu untuk dibuat untuk menghibur tuh sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau kebanyakan juga jadi kayak aku merasa tone-nya jadi terlalu berubah drastis, yang kayak gue butuh revenge, gue butuh balas dendam, gue butuh Doki memukuli semua orang dengan segala kekuatan yang dia miliki gitu. Dan udah aja itu sebagai comic relief aja sebenernya. Iya betul sekali, 2 kali aja, jangan terlalu sering. Dan gue menunggu mereka momen kejatuhan mereka di 1 episode dan momen kebangkitan mereka untuk menutup season ini sih. Kayaknya akan sangat lebih membekas gitu kalau mereka tuh beneran kayak dibikin jatuh dulu nih di mid season, terus kemudian di finalenya baru mungkin. Iya, karena kayak si yang dibilang sama mas real estate itu kan juga bilang kayak gue suka melihat kedesperatean lo gitu. Nah gue juga kayak gue pengen melihat gimana orang-orang taksi ini tuh juga desperate gitu dengan perjuangan mereka. Pilseng gitu. Namanya Mas Pilseng. Iya Mas Pilseng yang menyebalkan sekali. Iya, ini kita sebenarnya 2 episode ngedrakor udah it's all about revenge terus gitu. I don't know, I am enjoying this this topic, like you are enjoying this, dan kita sama-sama pengen ayo dong challenge lagi dong mereka gitu kan, karena kita udah ngerasa ngerasa kurang puas, dan kita masih punya The Glory part 2 yang kita akan ngebahas revenge lagi. Yes, another revenge talk. Oke, I'm ready for that too. Kayaknya ini episode ini season 2 Taxi Driver nggak cukup 1 episode ini ya. Kayaknya kita harus kembali dengan revenge series kita sebut aja mereka Revengers. Revengers ini harus mungkin sekali atau 2 kali lagi dibahas, karena ya penasaran banget nih sama si On Ha-jun. Kita pengen membuktikan apakah teori-teori, bukan gak teori juga sih, kayak harapan-harapan kali ya, yang kita inginkan dengan perjalanan Taxi Driver ini ditampilkan gitu di finale gitu, kayak okay, I will continue to watch this.